Halo, perkenalkan nama saya Christian Jaya dengan NIM 2201948. Di sini saya akan membahas mengenai budaya self-healing pada generasi Z dan pengaruhnya terhadap mental health. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, budaya dapat diartikan sebagai sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Budaya juga dapat diartikan sebagai serangkaian aksi, perilaku, atau tindakan rutin yang dilakukan secara berulang-ulang dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat. Budaya yang menjadi tren dan dicontoh atau digemari oleh banyak orang akan berpotensi menjadi budaya populer. Pengenalan dan penyebaran budaya populer dapat dilakukan melalui media massa seperti televisi, radio, internet, maupun media sosial. Perkembangan teknologi menjadi peran penting dalam membentuk budaya populer. Salah satu contoh budaya populer atau budaya yang dicontoh dan digemari oleh banyak orang adalah self-healing. Self-healing dapat diartikan sebagai sebuah proses pengobatan atau penyembuhan yang dilakukan individu melalui proses kepercayaannya sendiri dan dapat didukung juga oleh faktor eksternal lainnya. Self-healing berkaitan dengan komunikasi antar diri. Hal tersebut terjadi karena dalam self-healing terdapat sebuah proses dialog internal yang terjadi di dalam diri sendiri. Self-healing tersebut menjadi satu hal yang menarik perhatian serta cukup terkenal di kalangan generasi Z. Generasi Z merupakan generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020, komposisi penduduk Indonesia sebagian besar berasal dari generasi Z, yaitu sebanyak 27,94%. Karena hal tersebut, generasi Z memegang peranan penting dan memberikan pengaruh pada perkembangan Indonesia kini dan nanti. Generasi Z merupakan kelompok yang tumbuh dewasa di era digital dan teknologi yang pesat. Walaupun mempunyai kelebihan dalam hal teknologi, generasi Z juga mengalami beberapa tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi generasi Z adalah tantangan mental health atau kesehatan mental. Mental health atau kesehatan mental merupakan dasar yang sangat penting bagi seseorang termasuk pada generasi Z. Banyak orang-orang dari generasi Z yang menekankan pentingnya self-healing dan mencari keseimbangan dalam kehidupan. Namun demikian, kegiatan self-healing yang dilakukan oleh generasi Z dapat menimbulkan permasalahan jika tidak dilakukan dengan tepat. Permasalahan seperti eskapisme atau keinginan untuk menghindar dari kenyataan dengan mencari hiburan dan ketentraman di dalam khayal atau situasi rekaan dapat saja ditimbulkan karena tidak tepatnya seseorang dalam melakukan self-healing. Kurangnya pemahaman yang benar mengenai self-healing juga dapat menjadi permasalahan yang bisa saja dialami generasi Z. Seseorang yang salah mengartikan atau salah menerapkan metode-metode self-healing dapat menyebabkan adanya hasil yang tidak diinginkan atau justru berpotensi merugikan. Oleh karena itu, pemahaman seperti ini menjadi hal yang sangat penting supaya generasi Z dapat memahami solusi-solusi yang dapat dilakukan atau cara-cara lainnya yang berkaitan dengan mental health atau kesehatan mental. Hal lainnya seperti untuk memberikan pandangan yang benar mengenai self-healing dan mental health juga dapat membantu mengubah pandangan negatif yang ada di masyarakat. Self-healing dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti relaksasi, mindfulness, positive self-talk, forgiveness, manajemen diri, gratitude, menulis, dan memperkuat ibadah. Yang pertama adalah relaksasi. Relaksasi merupakan salah satu bentuk terapi yang dilakukan dengan cara mengarahkan fokus dan konsentrasi pada pernafasan. Tujuan relaksasi adalah untuk mencapai keadaan yang rileks dan nyaman. Kemudian ada mindfulness. Mindfulness adalah salah satu terapi yang berfokus kepada kesadaran yang dialami saat ini, sehingga perhatian seseorang yang melakukan mindfulness tidak terpengaruh oleh masa lalu ataupun masa depan. Mindfulness diharapkan dapat mengurangi rasa sakit, penderitaan, atau penyesalan yang seringkali terjadi pada seseorang yang sedang melalui masalah seperti stres, cemas, depresi, atau marah. Kemudian ada positive self-talk. Positive self-talk merupakan salah satu terapi yang dapat dilakukan dengan mandiri melalui pembicaraan yang struktur yang terjadi dalam diri, yang membahas mengenai pemikiran diri sendiri serta bagaimana seseorang tersebut memandang dunia. Positive self-talk menjadi hal yang penting karena hal tersebut dapat membuat seseorang membiasakan diri untuk berkomunikasi secara positif dengan diri sendiri.
Kemudian ada forgiveness. Forgiveness merupakan sebuah proses mengubah emosi negatif seperti marah, sakit hati, tersinggung, ataupun perasaan bersalah menjadi emosi yang lebih positif. Emosi perlu disadari, diterima, dan dilepaskan oleh seseorang agar mampu menjalani kehidupan yang lebih tenang dan nyaman. Kemudian ada manajemen diri. Manajemen diri merupakan salah satu teknik terapi untuk melatih kemampuan individu dalam mengendalikan perilaku yang bermasalah dan tidak efektif melalui pengurangan perilaku maupun pengembangan perilaku yang lebih efektif. Manajemen diri cukup efektif untuk dilakukan seseorang secara mandiri dengan menentukan perilaku yang jelas, melakukan pengamatan perilaku, memilih prosedur yang tepat, melaksanakan prosedur manajemen diri, serta melakukan evaluasi. Kemudian ada gratitude. Gratitude mencerminkan sikap positif seseorang atas apa yang terjadi dalam dirinya. Gratitude bermanfaat dalam membantu seseorang untuk memahami proses kehidupan dengan lebih baik. Gratitude juga dapat membantu seseorang untuk mengurangi perasaan yang tidak puas, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, serta memperbaiki pikiran negatif dan kemudian mengubahnya menjadi pikiran positif. Kemudian ada menulis. Menulis merupakan salah satu terapi yang penerapannya menekankan pada proses penyaluran dan pengekspresian emosi. Menulis dapat berguna untuk seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengekspresikan pikiran serta perasaannya secara verbal. Dan yang terakhir adalah memperkuat ibadah. Ibadah merupakan kegiatan ritual yang dilakukan sehari-hari untuk memenuhi kewajiban dan juga sebagai sarana berkomunikasi antara manusia dengan Tuhan. Memperkuat ibadah juga dapat meningkatkan rasa syukur dan menciptakan suasana batin yang nyaman dan tenang. Maka dari itu, kesimpulannya adalah pembahasan tersebut menunjukkan bahwa terdapat banyak solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk dapat memahami mental health atau kesehatan mental. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kegiatan self-healing ternyata dapat memengaruhi kondisi mental health atau kondisi kesehatan mental seseorang. Sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.